Hari ini kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia ini yang selalu menerima diri kita apa adanya. Selain kasih Kristus, selain kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Belum pernah ada kasih
Kami harus mengakui bahwa tidak ada kasih yang seperti Engkau di dalam hati kami. Kasih dunia ini hanya sementara. Kasih dunia ini pasti kami akan tinggalkan. Tapi kasih Tuhan akan kami bawa sampai masuk dalam kerajaan-Mu. Oleh karena itu, mari Engkau berfirman buat kami sekalian pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami umat-Mu yang ada di ruangan ini. Telinga kami diberkati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan membawa kami untuk lebih dekat, mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarkan Engkau-lah yang berbicara bagi kami sekalian. Kami sambut firman Tuhan dan Engkau ada di ruangan ini. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Iya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Multimedia sudah siap ya? Iya, oke. Ya. Shalom Bapak Ibu. Yang paling besar di sini. Shalom. Iya, puji Tuhan. Ya, baik, saya memperkenalkan nama saya. Mungkin sebagian tadi sudah tahu. Ada Ibu, kok lama banget datangnya? Ya baru diundang. Iya, iya kan? Nama saya Johan Untung Sampeako. Saya punya istri satu, namanya Dahlia Sampeako. Saya punya anak dua. Yang pertama Stefanus Sampeako, yang kedua Stella Sonia Stefania Sampeako. Panjang kan? Malaikat aja pusing, apalagi saudara. Dengarkan namanya. Anak saya sudah bekerja dua-duanya, satu di Jakarta, satu di Bali. Saudara anak-anak muda, kalau yang punya keahlian multimedia dan lain sebagainya, punya keterampilan, saudara mungkin bisa menghubungi anak saya yang sedang mencari pegawai-pegawai yang ada di Raffi Ahmad, ya, karena dia kerja di sana. Saat ini dia diangkat oleh Tuhan untuk menentukan pegawai masuk atau tidak ada di tangan Stefan. Ya, kalau yang satu perempuan kerjanya tukang promosi makan aja kerjanya. Ya, dia ada di mungkin saudara kalau lihat TikTok dan lain sebagainya, tapi karena saya tidak main TikTok jadi saya tidak mengerti persis. Saya pelayanan di Gereja Sidang Jemaat Allah Talita Kum Sokaraja dan saya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi kedua anak saya asli Jawa. Mami papinya asli Sulawesi, ya. Saya udah pelayanan 30 tahun sudah di Purwokerto dan sekitarnya, dan puji Tuhan sampai hari ini masih tetap untung karena Johan untung, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus selalu bersuka cita. Amin. Amin. Tadi saya berangkat dari rumah jam 2 subuh ya bersama dengan sopir. Di tengah jalan saya kencot. Tahu kencot? Lapar. Mampir makan di Temanggung, panganannya orang enak. Orang enak. Banyumas makan brongos, apa itu brongos ya? Saya bilang, Mbak, ini daging ini enak banget. Brongos itu Pak. Opo brongos gitu. Ya, pokoknya makan aja, begitu semangat ambil, ternyata orang enak. Jadi habis khotbah ini nanti saudara-saudara ajaklah saya pergi makan. Amin. Ya Pak, ajak saya nanti makan ya Pak. Saya sudah lapar. Ya. Aduh, haleluya. Saya nggak tidur semalam Bapak Ibu karena jam 10 masih melayani orang. Yang dilayani orang itu orang-orang tidak jelas. Saya tidak pernah lihat mukanya maksud saya. Ya, ada yang Kalimantan, ada di Papua, ada macam-macam. Tapi itulah tugas kita. Kita ini anak-anak Tuhan, dipanggil Tuhan, terkadang melayani orang tidak jelas. Amin. Ya enggak? Kalau sudah jelas, udah enggak usah dilayani. Yang tidak jelas itu yang perlu dilayani. Iya. Oke, sampai begitu perkenalan saya sampai di situ. Saya bersuka cita, terima kasih Ibu yang sudah mengundang, mengizinkan saya bersama dengan seluruh pengurus gereja dan jemaat. Maaf istri saya tidak bisa saya bawa karena gereja tidak bisa ditinggal. Saya datang pelayan tempat ini saya nggak kasih tahu jemaat. Kalau saya kasih tahu jemaat itu kongkong, mak-mak, cim-cim,
Mereka tidak datang ibadah kalau pendetanya tidak ada. Mereka tidak datang cari Tuhan, tapi mereka, pokoknya kalau om dengan tante tidak ada, kami tidak mau ke gereja. Waduh, padahal udah diomongin sampai ini. Tapi itulah cim-cim. Pokoknya ada yang 90 tahun. Ya, saya bilang, Mak, kalau datang ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari pendeta. Iya benar, kami cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Tapi kan Pak Pendeta kan wakilnya Tuhan ada di gereja itu. Ya udah, yang waras ngalah, selesai. Daripada debat dan sebagainya. Oke, pagi ini kita akan berbicara tentang, munculkan dulu. Haleluya. Aniaya dan kesejahteraan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu. Berapa banyak saudara yang mau diberkati Tuhan pagi hari ini? Semua? Amin? Gak ada yang tidak suka berkat, semua suka berkat. Pertanyaan kedua. Siapa yang suka kesulitan, tantangan, persoalan hidup bertubi-tubi dan tak berhenti? Angkat tangan. Ibu ya, nanti pulang dari sini Bu, banyak tantangan yang akan. ya. Angkat tangannya yang mau dan suka tantangan, suka kesulitan, apalagi suka tidak punya uang. Ada? Nggak mau? Nggak mau ya? Ibu ini juga nggak mau ya Bu? Iya. Saya juga nggak mau yang begitu. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, engkau tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu tanpa engkau menghadapi ini. Aniaya apa saudara? Aniaya hatimu dan hidupmu diperhadapkan dengan masalah. Jangan pernah engkau berkata, Tuhan tunjukkan aku mujizatmu. Engkau gak akan pernah dikatakan sembuh dari sakit penyakitmu kalau engkau gak pernah mengalami sakit penyakit. Coba munculkan yang gambar yang ada ibu, mbak itu, yang perempuan. Saya munculkan dulu ini ilustrasi satu ya. Sabar. Kita akan lihat ada satu yang gambar cewek, bukan ini, bukan. Ada gambar yang saya kemarin sudah dikasih ya. Ada nggak? Oh enggak ada. Oh sayang tidak ada ya. Yang ada foto yang orang sakit dan lain sebagainya. Saya kirim. Nah nanti oke nanti. Bapak Ibu, sementara mungkin kalau bisa dikasih masuk. Sementara Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita perlu yang namanya satu tantangan? Tidak ada seorang pun yang suka dengan tantangan. Tetapi saya berkata, tantangan itu yang akan membuat saudara dan saya melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan ini. Saya mau berkata begini, saya suka dengan tantangan Bapak Ibu. Saya berkata kepada jemaat yang Tuhan percayakan, jangan pernah coba-coba larikan dirimu dari masalah hidup. Kalau engkau ingin melihat mujizat Tuhan, kalau engkau ingin menjadi dewasa di dalam Tuhan, kalau engkau ingin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, katakan Tuhan, masalah itu membuat saya untuk dibentuk dan saya suka dengan masalah. Siapa yang suka dengan masalah? Jangan cuma berkatnya doang yang kita suka. Harus suka dengan masalah. Kenapa? Karena masalah itu yang akan membuat saudara dan saya berkata, segala puji syukur bagimu, ya kan? Ku tinggikan namamu selalu. Jangan cuma madu di tangan kananku, racun. Nyanyi sendiri aja. Jangan, saudara semua katakan, sukalah dengan ini. Jangan ininya dulu, ininya aja dulu. Nah kita baca dulu Kejadian pasal 39 ayat 2. Sementara foto yang tadi yang saya berikan, kalau bisa dimasukkan. Kita akan baca dulu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat dia berhasil, segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi membuat saudara berhasil, engkau harus tinggal dalam Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberikan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara tahu tentang peristiwa Yusuf? Saudara tahu siapa yang tahu? Semua tahu cerita Yusuf? Amin? Sudah tahu, Bu? Berarti saya nggak usah khotbah, Bu. Ya? Lupa. Lupa sedikit. Ya, kita semua tahu tentang peristiwa Yusuf. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kita ini tahu tentang Alkitab. Kita tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita mengerti bahwa Yusuf begini, Daud begini, Salomo begini, sebuah raja-raja. Bahkan engkau tahu tentang cerita firman Tuhan. Saya percaya mungkin saudara lebih hebat daripada saya. Tetapi masalahnya, adakah saudara ada di peristiwa seperti Yusuf yang dialami? Adakah saudara tinggal seperti Yusuf tinggal dalam Tuhan? Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Adakah Tuhan mempercayakan engkau perkara-perkara besar sehingga engkau dikatakan orang yang diberkati dan berhasil? Itu masalahnya. Bukan sekedar kita tahu firman Tuhan. Bukan sekedar engkau mengerti firman Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang ini, zaman sekarang ini adalah saudara kita sering tidak tinggal dalam Tuhan. Jangan engkau heran dan bingung kalau engkau nggak diberkati. Apa yang engkau kerjakan Tuhan tidak membuat engkau diberkati. Karena engkau nggak tinggal sama Yesus. Makanya saya bilang tadi, Yusuf dia bisa dipercayakan kerajaan Mesir. Harus dia menghadapi aniaya dulu. Difitnah dan lain sebagainya. Karena saya mau tanya. Ibu, siapa namanya Bu? Hana. Saya mau tanya Hana. Pilih disakiti atau menyakiti? Disakiti. Alasannya? Begitu ya. Jadi pulang dari gereja ini siap untuk disakiti ya. Siap ya. Jangan lari sama pendeta nanti, Bu, saya disakiti si A. Kalau Ibu? Enggak, dua-duanya rohani sekali ini, Bu. Rohani sekali dia. Bu, suruh dia khotbah, Bu, dia rohani. Ya. Kalau Mas, pilih disakiti atau menyakiti? Itu rohani juga dia, kalau bisa dia melarikan diri dari kenyataan hidup. Iya kan? Kalau Bapak? Dulu. Jangan dulu, yang sekarang aja Pak. Tidak mau diproses ini Bapak kita satu ini ya. Haleluya. Kalau Ibu? Begitu ya. Berarti hidupnya biasa-biasa saja ya Bu ya. Maunya biasa-biasa saja. Kalau Ibu? Tidak mau disakiti dan tidak mau menyakiti. Jadi hidupnya biasa-biasa. Saya mau katakan, kalau Ibu tidak pernah disakiti, jangan pernah engkau mimpi untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti. Amin. Siapa yang sering disakiti di sini? Jujur angkat tangan aja. Kok bapak-bapak yang angkat tangan di sana? Istrinya yang sakiti apa, Pak? Orang lain? Kunduruwo? Kuntilanak. Bapak Ibu, saya ini pernah jadi korban disakiti. Dengan saya disakiti itulah saya mampu bisa mengampuni sekalipun rasanya sakitnya hati ini. Namun aku rindu dengan aniaya.
aniayamu itu. Sehingga saya menjadi dewasa, sehingga saya menjadi orang yang artinya ya bisa mengampuni apa yang mereka kerjakan. Jadi saya mau berkata, jangan pernah engkau mimpi, engkau melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hatimu, kalau engkau tidak dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan memperhadapkan engkau. Yang berkata tadi, kalau saya boleh pilih, tidak menyakiti dan tidak disakiti, tunggu, kau disakiti. Supaya kau tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Saudara, jangan pernah engkau berkata, aku mampu dan sanggup. Tidak akan pernah engkau bisa berjalan seperti Yusuf. Yusuf yang mengalami aniaya begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga pada akhirnya Yusuf dipercayakan kepada berkat yang besar. Siapa yang mau berkat besar? Angkat tangan. Angkat tangan yang berkat besar, jangan takut lagi pertanyaan saya. Maka kalau saudara ingin berkat besar, harus siap dianiaya. Amin. Amin. Cuma satu orang, dua orang yang keras banget. Amin. Harus siap. Kenyataan, gak bisa menghindari kenyataan. Itu firman Tuhan ngomong. Kenyataan yang terjadi. Kita gak bisa menghindari. Kalau engkau mau, seperti Yusuf diberkati, apa saja yang dikerjakan Yusuf, Tuhan membuat berhasil. Bahkan raja mempercayakan sampai makanannya pun diatur. Luar biasa. Kalau saya ada masalah mah, haleluya. Saya pernah sakit hati. Namanya juga pendeta manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. 1 tahun. Rasanya orang itu, saya mau pergi bawa parang buat dia iris mulutnya. Saya mau pergi, apa bahasa Jawa? Jadi berongos. Oh, berarti berongos itu hidungnya sapi ya? Baru tahu saya, Pak. Bapak Ibu, engkau gak akan sampai ke puncak sampai engkau harus menghadapi aniaya. Aniaya itu hatimu yang dianiaya dan pikiran. Yusuf dianiaya bukan cuma pikiran dan hati, tapi seluruh tubuh. Dia dijual, dia dibuang di sumur, dia dijual dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Saudara, saya mau katakan, engkau akan pernah melihat Tuhan memberkatimu. Engkau pengusaha yang punya rumah makan dan lain sebagainya. Kalau ada masalah, rumah makanmu mungkin sepi, mampukah saudara berkata, terima kasih Tuhan. Jangan ngomonglah, Gusti Allah, jerek nyongke, bahasa Banyumasan ya. Jerek nyong, Arab dong'a, Gusti Allah pasti kerunguk. Nyong pes bolak balik bontang panting ke kepala ninyong nam tanah, ya, kaki ninyong nambu ngat di atas, pokoknya begitu. Orang teka-teka kayak jawab ke priwe Gusti Allah. Turu bae, ya kan? Semakin banyak pergumulan, semakin banyak beban, saya berkatakan jangan pernah menghindari. Jangan coba-coba melarang masalah itu datang atas hidup. Jadikan masalah itu menjadi pacuan kehidupan saudara untuk menjadi seorang anak Tuhan yang akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Semua kita mau diberkati. Saya berkata kepada anak saya bilang sama Stefan dan Stella, hanya papi minta. Yang pertama kalian setia dengan Tuhan, yang kedua taat kepada Tuhan, yang ketiga harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberkati kalian. Kalau papi dan mami tidak perlu kalian mau kasih ini dan sebagainya. Yang penting anak-anak papi itu diberkati. Kalian masih muda, pergunakan waktu untuk melayani Tuhan. Dan jangan pernah bergaul dengan siapapun yang bisa merusak hidup. Anak saya laki-laki ini, dia punya band di Raffi Ahmad, itu dia dipercayakan. Dan orang-orang ada di sekitarnya, memang kita ini orang tua terkadang, saya itu lagi mumet ndas naik kenyong ya. Aduh, anak saya
Tuhan, tolong supaya dia tidak terpengaruh. Apalagi dia nyanyi itu orang-orang yang katakan orang-orang yang nggak beres. Saya bilang sama Stefan jangan sampai kamu terpengaruh merokok, terpengaruh minuman, terpengaruh ini. Kamu datang kepada Tuhan. Harus. Puji Tuhan, walaupun teman-teman anak saya ini perokok semua, tapi dia tetap berdiri karena Tuhan dalam hidup. Dia mengatakan banyak masalah, tapi saya terkadang dipengaruhi dengan teman-teman, apalagi artis-artis yang tidak jelas hidup mereka. Tapi aku gak pernah terpengaruh. Oleh karena itu dia mengatakan, sudah ada gambar? Boleh. Jadi saudara kalau yang perempuan tadi ya, yang gambar perempuan yang sakit. Jadi saudara kalau engkau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, engkau harus mengalami sesuatu dulu. Silakan munculkan sebentar. Sampai jam berapa? 4 jam kita khotbah sampai makan siang ya. Oke, tenangnya kayak kencot kayak. Oh, haleluya. Nah, ini dia. Ini wanita ini, dia 25 tahun. 3 bulan yang lalu pas pilkada lagi repot-repotnya orang pilkada. Wanita ini, dia penyakit tumor, ya, tumor otak, dan dia lumpuh total, stroke dan lumpuh. Sudah bertahun-tahun dia tidak bisa jalan. Namanya Rahel. Ya, gambar yang saya doakan, munculkan. Ya, ini dia. Ini dia orangnya. Ini sudah nggak bisa buat apa-apa. Ini Rahel. Ini nggak tahu di siapa ini. Saya juga nggak kenal orang ini. Saya datang. Saya bilang sama wanita ini, Rahel, jangan salahkan papa, jangan salahkan mama, dan jangan salahkan siapa-siapa. Tuhan punya rencana buat Anda. Saya katakan, ini orang ini ngomong. Nah, ini orang ini ngomong. Saya bilang sama dia, Rahel, percaya dengan imanmu, dalam waktu 1 hari atau 2 hari, kamu sembuh. Itu aja. Saya akan berdoa buat dia. Saya juga harus punya iman. Berkata, yuk, orang dokter, orang sembuh malah mati ke priwe. Ya kan? Ya kan? Tapi dengan iman. Cukup saya berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, Rahel, kamu sembuh dari tumor otak, stroke dan lumpuh. Dalam nama Yesus. Gak usah berdoa panjang-panjang. Kalau doa makan itu gak usah panjang, mau doa makan, kalau doa semua bangsa-bangsa, janda-janda, duda-duda, wow semua keliling dulu doakan. Ini mau makan bukan mau berdoa syafaat. Kalau berdoa maka itu Bapa kuduskan makanan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beres kan? Doa makan kok seluruh dunia disebut kemana-mana. Terlalu rohani namanya itu. Ini dia. Saya doakan. Selanjutnya. Ini dia. Dalam 2 hari dia sembuh. Dia sekarang cinta Tuhan. Dia melayani Tuhan. Ini dia. Kenapakah kita hebat? Ya. Karena dia mengalami dulu aniaya, penyakit dalam tubuh. Sehingga dia, waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan dia. Dalam nama Yesus, dia sembuh. Saudara, saya mau doakan pagi hari ini. Mau doakan supaya saudara aniaya dulu, baru saudara mengalami. Amin. Jangan amin kalau saudara nggak mampu. Saya bolak-balik naik turun supaya saya olahraga. Iya kan? Wow. Yang satunya lagi, yang cowok kayaknya ada tadi. Ya itu yang satunya. Nah ini dia. Ini tempat yang sama. Ini kanker otak juga, stadium 4. Namanya Tun Sima, orang Ambon. Ini orang yang tidak dikenal juga datang. Tun Sima ini, saya bilang sama Tun,
Hari ini Om akan berdoa buat Anda. Percaya apa yang kau inginkan kalau engkau sembuh. Dia bilang, Om, saya mau sekolah Alkitab, Om. Wah, mulia sekali. Betul, betul kamu sekolah Alkitab. Iya betul, Om. Kalau saya sembuh, Om, saya mau sekolah Alkitab. Saya berindu melayani Tuhan. Tapi penyakitmu dokter sudah mengatakan stadium 4 loh. Ya Om, saya memang takut, tapi saya mau sembuh, Om. Saya percaya ketika Om berdoa, saya pasti saya sembuh. Dalam hati saya, pokoknya, padahal dalam hati saya juga, aduh, kalau nggak sembuh kepriwe. Isin-isin nak. Saya akhirnya berdoa buat dia. Saya berdiri, waktu itu saya nggak berdiri. Saya pegang kepalanya dia, yang botak ini. Dan saya bilang pertama, Tun Sima, penyakit yang ada di tumor kepalamu ini, hari ini Tuhan akan sembuhkan engkau. Dan apa yang engkau komitmenkan, engkau akan sekolah kita. Saudara tahu apa yang terjadi. Gambar berikut. Sekarang dia sudah di sekolah Alkitab. Di Ambarawa, Pak Pastor Debi Basir. Dia sekolah nggak ada di sini. Waktu dia mau berangkat sekolah Alkitab, dia ke rumah sakit. Dia memastikan dia sembuh. Waktu dokter periksa, dokter mengatakan, kamu punya dukun siapa? Aku punya Tuhan Yesus. Sekarang dia sudah. Jadi sekarang dia jadikan saya sebagai bapak rohaninya. Dia mengatakan, dokter, Anda sudah tidak punya penyakit itu lagi. Kenapa? Karena melalui aniaya dulu, baru berkat Tuhan turun atasnya. Amin. Dia sekarang udah sekolah Alkitab di Ambarawa Semarang ya. Nah, nanti kapan-kapan saya bawa dia, kalau diundang lagi Bu. Ya, kalau nggak diundang juga nggak apa-apa Bu. Saya akan bawa anak ini nanti setelah dia selesai. Saya akan bawa dia keliling untuk bersaksi. Suaranya bagus sekali. Dia lebih bagus dari Johan Untung nyanyinya. Saya juga bagus suara saya, cuma tidak dipakai. Bagus suara. Dia sembuh Bapak Ibu. Tuhan kasih. Saya bilang sama dia, waktu dia tahu dokter, Om, saya sembuh Om. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Om Johan. Saya benar-benar dinyatakan oleh dokter sembuh. Saya berterima kasih buat penyakit yang Tuhan sudah yang sempat mampir dalam hidup saya. Ternyata Tuhan punya rencana yang manis. Saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini, jangan lagi engkau berkata, Tuhan kenapa masalahku selalu terjadi, gak pernah berhenti. Katakan, Tuhan terima kasih. Karena dari situlah saya akan melihat sesuatu. Saya gak usah cerita banyak tentang apa yang terjadi di Yusuf. Yusuf menjadi orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Karena dia ada orang yang setia. Kita ini terkadang bagaimana kita mau melihat mujizat. Tersinggung sedikit, tidak ke gereja. Aduh. Sudah diberkati, bergumul doa, Tuhan saya mau buka usaha. Setelah buka usaha diberkati, mulai kendor. Satu persatu. Hari minggu pertama dia datang, bulan kedua 2 kali dia tidak datang. Bulan ketiga 3 kali dia tidak datang. Bulan keempat sama sekali tidak datang. Ada jemaat kami, Ibu, waktu dia berdoa setiap hari Kamis berdoa. Setelah diberkati, nggak ke gereja, nggak mau doa. Saya datangi. Sudah diberkati Tuhan ya, malas pergi ke gereja. Mau Om doakan kamu supaya kamu tidak diberkati. Jengkel juga. Pendeta juga manusia ya. Kita sudah setengah mati bolak-balik bongkar, jungkir paha. Aduh, kamu sekarang diberkati malah tidak mau ke gereja. Awas ya. Masih begitu aja mereka Bu. Yang kedua, gak usah lama-lama. Ini aja sudah lama sekali rasanya. Yang kedua, Yusuf peduli dengan masih banyak kesaksian nanti saya saksi.
Gak apa-apa kita khotbah 2 jam sekali aja. Yang kedua, Yusuf peduli dengan orang tua dan saudaranya. Ketika Yusuf, dia dijual, dia dianiaya, kemudian istri Potifar Potifar menganiaya dia, mengfitnah dia, dan lain sebagainya, ingin menjatuhkan dia dalam Tuhan, dalam kehidupannya, karena dia menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau diberkati, jangan pikir banyak orang yang tidak cemburu. Banyak orang yang iri akan berusaha untuk merusak berkat Tuhan dalam hidupmu. Dia berusaha untuk menggoncangkan hatimu, imanmu, supaya engkau tidak percaya dengan Tuhan, supaya engkau bangkrut bersama dengan orang yang menganiaya saudara. Sekali lagi, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Katakan kepada masalah silakan datang. Jangan cuma cari enaknya saja. Yesus tidak pernah hanya mencari enaknya. Manusia yang tidak berdosa, dia harus mati di atas kayu salib. Dia berkata kepada jemaat GSJ Magelang, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat di atas kayu salib. Yang kedua, Yusuf sangat peduli dengan orang tuanya. Walaupun dia dianiaya, ketika Yusuf menjadi raja, ketika Yusuf diberkati Tuhan, menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan di Mesir, Yusuf tidak punya atau tidak menyimpan kesalahan saudaranya yang sudah menganiaya. Kita baca dulu Kejadian pasal 45. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga, dari Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, mari hiduplah Bapak. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, ia berseru, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ketika saudara-saudaranya datang waktu ketika kelaparan terjadi di Mesir, saudara-saudaranya Yusuf datang. Dan saudaranya tidak tahu kalau Yusuf yang sedang berdiri di hadapan mereka. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ayat yang berikutnya, dia berkata begini. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf. Anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Waktu saudaranya datang, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tanya dulu bapaknya. Ramani Nyongdi. Bahasa pokoknya saya bahasa sembarang saja, saya mau mengerti artinya, pokoknya apa yang saya tahu saya sikat. Waktu dia lihat saudara-saudaranya datang, Ramani Nyongdi, bapakku mana? Sebelum engkau menghadapi aku, kembali cari bapak dulu. Bawa dia di hadapan saya. Saya ingin ketemu dengan bapak. Saya ingin melakukan sesuatu buat bapakku. Saya ingin memberkati dia. Saya ingin membuat bapak saya senang. Bawa dia di sini. Saudaranya kembali. Cari bapaknya. Aduh, ayat 18. Bro. Iya. Saya udah capek dia. Saya mau cepat-cepat saja. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Yusuf memanggil bapaknya supaya datang menghadap kepada anaknya Yusuf
Dan Yusuf ingin memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Dan jadi masalah sekarang ini saudara-saudaraku. Banyak anak-anak tidak menghargai orang tua. Banyak kita tidak menghargai Tuhan. Pesan saya anak-anak muda yang hari. Dan ibu-ibu yang masih punya orang tua. Saya menyesal dalam hidup saya. Karena sejak umur setengah tahun, bapak saya dengan mama cerai. Dan saya hidup dengan tante. Sejak umur 1,5 tahun saya disiksa sampai saya akhirnya keluar dari rumahnya tante saya. Penderitaan yang paling besar, tapi saya sudah lupa karena orangnya sudah mati semua. Saya sudah lupa karena orangnya sudah mati maksud saya. Saya tidak dikasih makan, saya disuruh gembala sapi 15 ekor sapi. Saya harus gembalakan dengan umur masih 4 tahun, bayangin. Saya terkadang tidak dikasih makan. Untuk saya makan harus tumbuh padi, tahu tumbuh padi? Tapi nggak dikasih makan. Saya tersiksa habis-habisan. Satu waktu karena saya lapar, saya kepingin makan dan ada uang 10 rupiah yang kecil. Ada dulu ya. Saya ambil uang itu. Saya pergi beli kue 2 toples. Harga 10 rupiah itu banyak sekali. Setelah saya ketahuan, saya disiksa, dipukul dan lain sebagainya. Pukul pakai cambuk sapi dengan kayu. Kemudian karena di rumah di Sulawesi itu rumah panggung, hujan lebat, saya di teras di atas, saya dibuang oleh tante saya dari atas. Waktu saya dibuang, saya sempat pegang gantungan seperti ini, tangan saya dua-duanya dipukul pakai kayu. Saya jatuh. Belum cukup di situ. Saya diambil, kemudian saya dibawa di satu tempat semut, rumah semut yang kecil-kecil yang merah itu, kalau menggigit luar biasa sakitnya kan. Mereka tante saya tancapkan kayu di situ. Ditancapkan kayu, baru kemudian saya ditelanjangin hanya pakai celana. Kaki saya diikat pakai karet di tengah semut itu, sarang semut. Tangan saya diikat karet di belakang, kepala saya diikat dengan karet untuk menghadap matahari jam 10 pagi. Selama 2 jam. Saudara bisa bayangkan semut menggigit saya seluruh tubuh. Sampai mata dan lain sebagainya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak akan ampuni manusia satu. Ya. Saya tidak akan ampuni. Dia terlalu. Saya sudah kerja setengah mati. Kemudian ada seorang penolong yang luar biasa. Datang melepaskan saya dan membawa saya. Kemudian saya dikembalikan kepada orang tua. Penderitaan demi penderitaan yang saya alami membuat saya sampai hari ini seperti ini. Badan saya semua digigit semut. Sakit luar biasa. Belum melihat matahari, panas matahari jam 10, 11, 12. Tapi karena saya setia sekolah minggu waktu itu, saya tidak pernah alpa, tidak pernah absen. Saya adalah pertama anak sekolah minggu waktu itu, belum gereja dibuka saya sudah ada. Tadi saya yang buka pintu gereja tadi. Karena belum ada yang datang, saya buka. Saya selalu hadir tepat dan saya selalu duduk di depan, tidak pernah di belakang. Saya setia, terus setia sampai hari ini. Jatuh bangun pokoknya saya setia. Maka semua waktu berlalu, saya punya tante menyiksa saya ini masih hidup, tapi sudah tersiksa. Saya pergi di kampung di mana, saya bilang sama dia, tante, saya pernah sakit hati dengan tante. Tapi karena dia sudah sekarat, daripada saya tidak sempat minta ampun, habis itu dalam hati saya setelah saya ampuni dia, mati saja. Saya tidak akan doa kembali ke saudara. Kalau hidup, hiduplah, kalau mati, matilah. Ya udah begitu aja kan. Saya bilang, Tuhan,
berikan saya kemampuan untuk meminta ampun. Saya mengampuni tante saya ini. Sayang deh sudah tidak bisa ngomong. Saya bilang, tante, saya mengampuni. Ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu, saya umur 4 tahun. Tapi masalahnya Bapak Ibu, anak-anaknya nggak ada yang beres. Bapak Ibu, anak-anak muda yang kita masih punya orang tua. Jangan anggap enteng orang tua. Kita terkadang, maaf Bapak Ibu, kita yang punya peliharaan kucing atau anjing. Berapa banyak biaya yang engkau keluarkan untuk anjing dengan kucing? Belikan makanan. Engkau bawa dia dokter hewan, bukan dokter jiwa. Engkau bawa dia ke dokter hewan, engkau suntik anjing atau kucingmu, engkau mengeluarkan uang 1 juta, 2 juta, beli makanan untuk binatang peliharaanmu berjuta-juta. Tapi bagaimana dengan orang tuamu? Seringkali kita ini anak-anak, kita yang masih punya orang tua, kita berikan kepada orang tua kita ala kadar. Binatang yang kita pelihara kita berikan juta-juta. Tapi ketika orang tua kita sakit, ini mah papa, uang 200 silakan pergi berobat, puskesmas. Gak sakit. Bertobat Bapak Ibu. Kita, binatang peliharaan kita rela mengeluarkan dana sebesar begitu. Tapi ketika orang tua minta pertolongan, anakku, Jeffrey, atau Marta, atau siapa sini ada, pokoknya. Kalau saudara melakukan itu, ketika orang tua mau kata, anakku, mama mau pergi berobat, mama bikin repot saja. Apa-apa uang, bikin repot, tahu nggak? Saya sibuk. Tapi kalau untuk binatang yang engkau pelihara, engkau rela tinggalkan pekerjaanmu demi engkau bawa kucing dan anjing ke dokter karena sakit. Tapi ketika orang tuamu, ini dia uang, sana berobat sendiri. Maaf Bapak Ibu, yang masih punya orang tua, bereskan dulu masalahmu dengan orang tua sebelum dia pergi meninggalkan kamu, saudara dari saya. Ini banyak anak muda, gak menghormati. Yusuf ketika dia melihat bapaknya, mana bapak saya? Mertua, orang tua baru datang, baru buka pintu. Selamat siang nak, aduh senang banget. Tahu sebelum apa-apa, papa, mama kapan pulang? Ya ilah ilallah. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Kenapa engkau nggak diberkati? Yusuf, dia sangat menghargai orang tua. Jangan kita anak-anak yang masih orang tua kita masih hidup, kita memberi ala kadar. Kita omelin dulu. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu memberi kepada saudara bukan ala kadar. Tapi sering kali kita memberi ala kadar. Beberapa waktu lalu saya pelayanan di Sulawesi Selatan. Saya mendoakan seorang dukun. Dukunnya waktu saya masuk rumah, jangan kamu masuk rumahku, kamu setan. Cakep-cakep begini kok dibilang setan. Keluar kamu, bukan rumahmu di sini. Ayo orang. Saya dekatin dia. Saya pepet dia sampai di dapur. Begitu saya teriaknya itu teriak jengkel. Saya diusir-usir, kita mau datang doakan dia, malah diusir, dia bilang kita setan. Oh, bilang, saya spontan. Dalam nama Yesus, jatuh tenanan, cupluk. Dalam hati saya, mati ke orang ini atau tidak ya? Karena dia langsung nggak bisa goyang. Waduh, setannya minta ampun. Sudah banyak setannya, bau lah. Wis. Setelah itu, pas. Hari berikutnya saya ke sana lagi, hanya memastikan dia bahwa sudah terlepas benar. Namanya Pak Rudi. Tadi saya mau munculkan fotonya tapi gak usah terlalu banyak. Habis itu pulang saya mau kasih uang dia. Kebetulan ada uang di dompet saya 1 juta waktu itu, 1 juta. Sekarang sih tinggal 45.000 di dompet.
Makanya nanti 45.000 saya kalau diajak makan kan tidak perlu saya bayar, ya kan? Atau mau bayar sendiri-sendiri, saya pulang. Sembuh. Habis itu saya mau pulang, saya punya rencana mau kasih uang 100. 1.000 tok bes cukup. Nyong 900 Arab nyong balik. Mau apa, naik bis, naik apa segala macam. Waktu saya kasih keluar dompet. Itu isi dompetmu kasih keluar semua, kasih sama dia. Tuhan jangan main-main. Saya ntar mau pulang mau jalan kaki ke Palopo. Jauh banget 5 jam perjalanan naik mobil. Masa saya mau kasih semua ini 1 juta? Lah Tuhan, jangan bercanda lah Tuhan. Saya nggak punya uang lagi. Ada uang, maksudnya ada uang di rekening BCA tinggal 50.000. Jangan bilang tidak ada, nanti tidak ada betul baru kita kapok. Jadi Bapak Ibu kalau walaupun cuma 1.000 rupiah di bank, katakan saya masih punya uang, amin. Dia bilang sama suami, Pak saya punya uang habis. Nah, padahal masih ada 100.000. Aduh Tuhan, kok bercanda terus, kapan saya senang hidup ini? Saya hanya keluarkan uang itu. Dengan hati agak sedikit marah-marah, jengkel, was-was, nanti saya mau pulang pakai apa. Saya kasih keluar dompet, saya ambil uang 1 juta. Saya kasih kepada Pak Rudin. Ini Pak Rudin. Saya berkati. Ternyata uang 1 juta itu dia sedang berkumpul untuk uang 1 juta untuk berobat. Saya lega. Ternyata jenengan yang lebih butuh uang itu daripada saya, ya kan? Ya saya kasih aja 1 juta. Jadi hari ini kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk beri sama Om Johan 10 juta, silakan lakukan itu. Tuhan Yesus. Ya, bercanda. Saya kasih 1 juta. Habis itu nyong mikir, balik ke priwe, ya kan? Orang nana duit, masa jaluk, pinjam maning sing sudah kasih 1 juta, pinjam di situ. Kok besok tak kembalikan? Kau izin, ya kan? Saya kasih. Waduh saya lega, tapi leganya haleluya. Mikir, ntar saya mau pulang pakai apa? Tuhan tolong. Harus saya pulang hari itu, karena ada pelayan sore. Tiba-tiba ada seseorang yang saya tidak kenal datang. Dia cuma tanya, Pak Pendeta mau pulang kemana habis ini? Saya mau pulang ke Palopo. Karena dari Palopo tempat saya layani itu 4 jam, 5 jam. Pak Pendeta, nanti saya antar ya. Nanti saya suruh supir saya antar Bapak ke Palopo. Mantap. Tidak mengeluarkan uang. Yang dipikirkan makannya. Waduh, makan. Mantap, yes, oke Pak. Di saya ternyata dia baru beli mobil, baru. Innova apa kata itu. Baru Meng. Ini Pak, silakan ya, nanti bensin saya sudah isi, saya sudah kasih sopir uang makan di jalan. Sudah bilang, haleluya. Terus saja begitu ya. Saya diantar sampai ke Palopo. Beres. Sampai di Palopo mau pulang lagi ke Makassar 12 jam. Nggak punya duit lagi. Udah saya bilang sama Tuhan, yang 1 juta aja Tuhan buat mujizat, masa sih ini enggak. Ya kan? Tiba-tiba telepon bunyi, HP saya terang, Pak Johan posisi lagi ada di mana? Saya ada di Makassar, kapan pulang? Sore nanti Pak pulang. Saya minta nomor rekeningnya. Kalau nomor rekening saya cepat. Kalau HP, nomor HP jangan dulu. Harus tahan-tahan, jangan. Tapi kalau nomor rekening sebelum dia ngomong, selesai ngomong, saya udah langsung kasih. Saya kasihlah nomor rekening saya. Begitu saya kirim, langsung dia kirim. Sekali dia kirim 5 juta. Wih mantap. Wah senang. Habis itu ada lagi nyusul. Begitu, Pak Johan, coba cek rekeningnya. Ya suruh cek, ya saya cek. Cepat. 3 juta, 8 juta. Saya mau minta lagi. Saya kepingin. Saya dalam hati saya, Tuhan ada lagi yang telepon. Benar ada yang telepon lagi. Pak Johan tolong cek rekeningnya. Saya cek lagi, 2 juta, 10 juta. Saya bilang Tuhan udah selesai, tidak usah lagi. Udah 10 juta, lengkap sudah. Bukan lengkap penderitaan. Tuhan itu bisa bereskan apapun yang kita mau kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagi Tuhan itu enggak sulit untuk menolong kita, amin.
Gak sulit. Ingat anak-anak muda yang pasti punya orang tua. Hari ini engkau bereskan dengan orang tua. Ada anak-anak yang hadir, dia hadir sebagai anak, tapi ada orang tuamu juga di sini. Coba angkat tangan. Ada orang tuamu di sini? Ada? Masih ada gambar, nak? Saya akhirin. Ya, munculkan nanti ya. Sebelum itu saudara-saudara, waktu Yusuf peduli dengan orang tuanya dan saudaranya, ayat yang ke-27 coba kita baca Bapak Ibu. Ibu, Pak atau Ibu, ada yang bisa baca? Ibu, tolong Bu, 28, ayat 28 dalam Kejadian 45. Ayat 27 sampai 28 Bu. Ya. Sebelum ayah kita, orang tua kita mati, perhatikan baik-baik yang masih punya orang tua atau orang tuamu tidak ada di sini. Ketika Yusuf ayat 27 itu dia berkata, yang satunya bukan ini ya. Dia berkata begini, tetapi ketika mereka menyampaikan kepada segala perkataan yang diucapkan Yusuf, bangkitlah kembali semangat orang tua dari Yusuf, yaitu Yakub. Saudara bisa bayangkan kita orang anak-anak kalau kita bisa melakukan sesuatu, bisanya. Ibu Yeni punya anak-anak ini. Tapi saya percaya dia sudah melakukan. Dan jangan pernah berhenti sampai Tuhan. Karena di situ letak kita diberkati Tuhan. Anak-anak muda yang masih punya orang tua. Kalau engkau ingin melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidup, lakukan tugasmu dengan baik. Kita memberi perpuluhan sebesar-besar 1 juta, 5 juta, 10 juta. Karena kita umpan berkat Tuhan. Tapi engkau tidak memperhatikan orang tua. Orang tua itu tidak butuh banyak. Tapi orang tua itu butuh ketika engkau memberi sesuatu yang menyemangati orang tua. Amin. Kalau engkau melihat mujizat itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, mari terus kita melakukan. Saya tinggal punya mertua laki-laki, dan saya selalu kami kirim uang semampunya kami beri. Karena orang tua saya Islam, mertua saya Islam, beberapa waktu yang lalu saya ke sana dan dia terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kami terus memberkati dia, ya seberapa ada, dan yang penting beli obat, kalau ada uang kita kirim untuk, terkadang saya pesan makanan, kue dan lain sebagainya, tinggal dikirim. Pokoknya saya lakukan itu bersama dengan istri dan anak-anak saya juga melakukan itu, saudara-saudara, kepada orang tuanya, kepada papi dengan maminya. Mereka selalu tanya, papi mau makan apa, mami mau makan apa, butuh apa, dan lain sebagainya. Kami sudah ditanya begitu aja bahagia sekali. Kami hanya berkata, biarkanlah uangmu Stefan setelah engkau tampung, ya, engkau tabung untuk masa depanmu. Mungkin engkau punya rencana dan lain sebagainya, lebih baik. Papi masih bisa dengan mami, masih bisa karena istri saya punya usaha bapia. Saudara belum menikmati? Kesokar aja sih nikmati saat. Ini Bapak, ya stroke juga, berpuluh-puluh tahun, jingkong. Ini sudah ditinggal istrinya. Istrinya cerai, dia ceraikan karena dia sudah stroke. Saya dipanggil ke Bapak ini, saudara tahu,
dia makanannya semua ada di bawah kolong ranjang ini. BAB-nya semua di bawah kolong ranjang. Karena dia sudah tidak bisa keluar. Dan tidak ada satupun anaknya yang datang menyeguk dia. Dia hidup sekarang. Dia ini saya tidak bawa waktu dia tidur tidur ini. Nah. Waktu saya masuk di kamarnya dia, temannya dia adalah tikus. Saudara bisa membayangkan baunya kayak apa? Lalat-lalat segede itu ada di sini. Ketika saya berdoa, kemudian saya bilang dia karena tuli, Kong, mau percaya Yesus? Oi, bukan suara sapi ya. Karena dia tuli, saya tulis. Kong mau terima Yesus? Oi. Wah, mantap. Kemudian saya doakan. Gambar selanjutnya. Ini dia, sudah jalan. Tiga hari kemudian dia jalan. Saya bilang sama dia, Kong, hidup ya, pokoknya harus semangat di dalam kehidupan Kong. Kalau saya tulis, semangat. Saya bilang semangat, dia angkat tangan juga. Dia orang Kung Hicu. Ya, selanjutnya. Habis? Iya. Selanjutnya dia ada di depan rumah main HP. Apa karena Johan untung hebat? Tidak. Saya ini nggak ada apa-apanya. Tidak saya kait kuku. Saudara tahu, tidak berhenti sampai di situ. Hari kemudian saya ke sana. Kita ini seringkali pintar ngomong. Maaf, saya pendeta, Ibu Yeni juga pendeta, banyak pendeta pintar ngomong. Sorry ya Bu. Saya ngomong, saya pendeta. Banyak pendeta pintar ngomong, harus punya kasih, mungkin terantar saudara. Harus punya kasih begini-begini, kita harus punya kasih dan lain sebagainya. Terkadang ngomong tok. Waktu peristiwa tadi gambar, dulu gambar yang tadi, yang orang yang sedang duduk. Wih, panas juga ya. Itu berarti Bapak harus ganti itu. Bisa munculkan lagi? Oh ya nih, ya. Saudara tahu tidak berhenti sampai di situ. Saya ke rumahnya berikutnya. Karena kotoran di bawah kolong ranjang ini, saudara, belatu ulat-ulat yang putih-putih itu apa namanya? Belatung ya. Dan itu sudah penuh air. Saya masuk, saya buka baju, celana panjang saya buka, saya hanya pakai baju kaos dalam. Saya masuk ke dalam. Saya masuk sampai ke dalam. Saya keluarkan kotoran manusia itu dengan segala macam, dengan tangan saya sendiri. Jangan cuma ngomong tok. Saudara tahu? Saya punya mulut ini kesentuh dengan air kotoran ini. Saya masuk dalam, saya keluarkan pakai tangan. Sayangnya nggak ada yang foto saya, karena tidak ada yang berani masuk. Saya bilang, oh, coba ada setan yang bisa foto saya di situ, mungkin bisa ya. Saya masuk, saya tarik semua, masuk. Saya tarik satu persatu. Kotoran BAB-nya di plastik semua, belum sisa makanan, belum belatung-belatung, belum tikus, belum lalat. Lalat itu penuh dengan di badan saya. Yang anehnya, si gobloknya Johan Untung ini orang pakai masker. Kalian mau. Tapi si anehnya orang mampu. Dalam hati saya, kok gak ada rasa bau ya? Saya pikir karena COVID. Tapi ternyata Tuhan memang tutup lubang hidung saya ini supaya tidak bau. Kalau bau, saya pasti muntah, tidak terjadi mujizat. Saya tidak akan pernah mampu. Saya tarik semua, saya keluarkan semua dengan air-air. Pokoknya belatung itu udah gede-gede banyak benar. Sambil karung saya masukkan di karung. Pakai tangan saya.
Tidak ada orang tahu, cuma saya sendiri. Ada orang datang makan cuma sampai di depan rumah saja. Saya masuk. Tidak cukup sampai di situ saya keluar. Tidak. Saya beli cat. Saya cat sendiri, saya tidak kasih keluar. Ada cat, saya cat sendiri. Saya beli kasur, saya beli lemari. Ya apa anane duit ninyong, pokoknya tak tuku baik. Ama apa anane. Beli lemari, beli kasur, beli bantal, dan sebagainya. Saya kasih. Saya tidak mau hanya ngomong tok. Harus melakukan apa yang Tuhan berikan. Jangan saudara hanya ngomong, mari kita setia dengan Tuhan, harus memberkati. Saudara sendiri aja pelitnya minta ampun orang member. Saudara orang pelit aja tidak suka sesama orang pelit. Ini terjadi. Saya lakukan. Saya chat dan lain sebagainya. Saya puas. Ini Bapak sekarang dia setia dengan, dia tidak ke gereja saya, enggak. Dia ke GBI. Enggak usah marah. Saya setengah mati. Pendetanya tinggal terima beres. Enggak usah marah. Udah, biarin aja. Amin. Biarin saja. Kalau memang dia mau situ, ya biarin aja. Tolong orang ngerti. Orang ngerti ke privasi. Loh, orang anak hati apa yang orang ngerti. Haleluya. Yang terakhir, ketiga, Ibu, Mbak. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara untuk menikmati sesuatu, kita lakukan amin. Amin. Jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit datang berdoa, jangan pelit memberi, jangan pelit beribadah, jangan pelit segala-galanya, jangan pelit. Terakhir, tujuan Tuhan kepada Yusuf melalui penderitaan. Ayat 7, Bu. Silakan, Bu, baca kembali, Bu. 45 ayat 7 dan 8. Saya suruh Ibu baca, habis itu nanti kita pergi makan ya, Bu. Tapi Ibu yang bayar. Ya. Amin. Jadi kalau Tuhan mengizinkan engkau menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, karena Tuhan punya rencana untuk engkau diberkati, menjadi anak Tuhan yang luar biasa, dan menjadi berkat. Saya tidak perlu menjelaskan ayat. Jadi bukan kamu, jadi saudara, bukan kita yang cari gara-gara. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Agar kita menjadi orang yang ditempatkan Tuhan menjadi Bapa. Tuhan akan menempatkan engkau sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga. Dengarkan ibu-ibu. Dengarkan ibu-ibu. Air mata ibu, setetes air mata ibu tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang dunia ini. Engkau kumpulkan uang sedunia ini untuk beli satu tetesan air mata ibu. Tidak akan pernah bisa dibayar. Kenapa? Air mata ibu itu terlalu mahal. Gak pernah bisa dibayar. Jadi kita yang masih punya orang tua ibu, jangan sakiti hati ibumu. Saya nyesal Bapak Ibu. Karena saya tidak pernah dipelihara ibu saya. Dan saya tidak pernah berbuat apa-apa dengan ibu. Saya baru datangin ibu setelah dia sudah ada di peti jenazah. Saya nggak tahu ibu saya itu kemana waktu itu. Saya juga nggak tahu kemana. Tapi waktu mama meninggal,
Saya tinggal mendapatkan dia di peti jenazah. Saya mau minta ampun sama dia, terlambat. Dia sudah ada dengar. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semua, anak-anak muda, diperhadapkan Tuhan dengan kesulitan hidup, saya mau berkata, kau nggak bisa melarikan diri dari masalah hidup. Nggak bisa. Harus hadapi. Kalau engkau hadapi itu, Tuhan berkata, Tuhan, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan akan memberikan kuasa kepadamu. Dan engkau punya kemampuan untuk meraih itu. Asalkan kunci satu saja. Ibu gembala saudara meminta satu saja. Setia. Itu saja. Ya Bu ya, setia. Kalau engkau sudah setia, pasti Tuhan setia. Kita tunduk kepala. Teman musik tolong. Mari kita pejamkan mata, jangan engkau menoleh ke kiri dan ke kanan. Pejamkan matamu, jangan ngobrol. Ya ada di sini. Anak-anak yang masih ada orang tua yang hadir, orang tuamu di sini, sekarang dekati mereka. Datangi mereka sekarang. Kalau engkau ingin diberkati, datangi orang tuamu. Duduk di samping orang tuamu. Engkau yang tidak punya orang tua hadir di tempat ini, mungkin di luar kota karena engkau di kota karena pekerjaan. Apa yang pernah engkau lakukan? Pejamkan mata saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, yang membuat Yusuf diberkati. Karena dia peduli dengan orang tua. Dia adalah pasti. Dia tanammu karena apa? Anak-anak muda, anak-anak yang ada orang tua, peluk mereka dan katakan, mama, papa, selama ini aku. Silakan anak-anak muda. Datangi orang tua, peluk mereka, doakan mereka, lepaskan berkat. Katakan janji, Tuhan, aku mau melakukan sesuatu yang terbaik buat orang tua. Yang sudah memelihara aku, yang menyekolahkan aku, yang membiayai hidupku sehingga aku menjadi orang yang baik. Jadi sarjana dan lain sebagainya. Hari ini saya bisa diberkati punya usaha karena doa papa mama. Katakan kepada mereka, Papa, aku udah salah selama ini. Aku merasa aku yang lebih hebat, pintar. Aku nggak melakukan tugasku dengan sebaik mungkin. Tuhan, mungkin engkau ada di tempat ini, orang tuamu nggak ada. Mungkin mereka sedang berteriak, mana anakku? Ketika aku sakit, anakku nggak perhatikan saya, mereka nggak melakukan sesuatu untuk berobat dan lain sebagainya. Kita sibuk dengan kebutuhan kita. Kita lupa sama orang yang melahirkan kita, yang menyekolahkan dan mendidik kita dari lahir sampai kita dewasa. Bapa, ampuni kami anak-anak terhadap orang tua kami, yang kami perlakukan orang tua kami tidak seperti yang Engkau inginkan. Pagi hari ini Tuhan, hamba mau melepaskan berkat Tuhan di atas kami untuk orang tua kami. Berkati mamaku, berkati papaku, ibuku, bapaku. Aku ingin melakukan yang terbaik buat orang tuaku, Tuhan. Walaupun mungkin aku nggak melihat mereka karena ada di kota lain. Tapi aku ingin berjanji, Tuhan, mulai hari ini
Aku mau diberkati bersama dengan anak-anakku, keluargaku, usahaku. Seperti Yusuf berteriak, mana papa? Mana papa? Panggil dia papa. Saya ingin melakukan sesuatu buat papa. Dan bapaknya berkata, bawa aku untuk melihat anakku sebelum aku mati. Yesus itu adalah sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus setia. Yes. Dia sahabat kita. Dia lebih dari orang tuamu. Yesus itu sahabat. Salah susahku. Amin. Selalu menghiburku. Dia mengerti. Ketika engkau berdoa buat orang tuamu pagi hari ini, Tuhan tahu apa yang kau katakan dari hatimu. Tetesan. Ketika engkau meneteskan air matamu buat orang tuamu dan engkau orang tua buat anak-anakmu. Waktu badai mengamuk dan gelombang menderang, Tuhan Yesus setia. Katakan pujian ini. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Bapak, aku tahu menderita masalah kami pagi hari ini. Selalu menghiburku. Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan ketika kami susah dan bermasalah. Yang mengerti bahasa Kami anak-anak kami melepaskan berkat Tuhan buat orang tua kami, Tuhan. tetesan air. Kami orang tua melepaskan berkat Tuhan buat anak-anak kami. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Terima kasih Tuhan Tuhan. Yesus setia. Sementara musik dengan lembut. Bapak Ibu, ketika engkau sakit, bukan pendeta yang menyembuhkan engkau. Pendeta itu nggak punya kuasa apapun. Peristiwa yang kau lihat tadi, foto-foto dan peristiwa mujizat Tuhan bukan karena saya. Hanya sederhana, aku mempercayai kuasa Tuhan terjadi atasku. Walaupun terkadang aku nggak mengerti, aku nggak mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang saya tidak pernah lihat itu yang Tuhan kerjakan. Hari ini, apa masalah? Yesus sedikit pun tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dan tidak pernah capek untuk menolong dan memberkati. Apa masalahmu hari ini? Percaya dengan sungguh-sungguh, engkau setia. Lakukan tugasmu seperti Yusuf. Jangan cuma tahu firman Tuhan, tapi engkau tidak melakukannya. Terima kasih buat firman. Yang sakit disembuhkan, dalam nama Yesus. Engkau sembuh dari segala sakit penyakitmu. Dan penyakit aku mau berkata, jangan engkau berkembang penyakit itu dalam tubuh jemaatmu yang hadir pagi hari ini. Stop penyakit itu. Kami kutuk semua penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Apapun bentuk penyakit itu. Kami cabut segala kuasa penyakit dalam tubuh kami. Dan di dalam tubuh kami tidak ada tempat untuk ruang sakit penyakit lagi. Karena kami sudah disembuhkan. Bermasalah dengan usahamu, setia. Lakukan bagianmu untuk Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah tanggung-tanggung untuk memberkati. Terima kasih. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Ibu Gembala kami yang kami sayang, yang kami hormati. Yang kami hargai. Bapak Ibu, adakah saudara sakit hati dengan Ibu Gembalamu?
Kalau ada hari ini engkau sakit hati selama ini dengan ibu gembala, datangi ibu gembala. Jangan engkau simpan sakit hatimu kepada ibu gembala. Sejelek-jeleknya ibu gembala, saudara, apapun, dia adalah gembala, dia adalah hamba. Dan engkau nggak bisa memperlakukan gembala. Dia adalah biji mata Tuhan. Dia adalah orang diurapi. Kalau ada bapak ibu atau ibu-ibu, selama ini engkau sakit hati dengan ibu gembala, jangan malu-malu. Minta maaf kepada ibu gembala supaya engkau tidak terhalang dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus.